departemen fungsional dalam sebuah perusahaan yang penting ya. Selain departemen keuangan, apalagi ayo yang tambah nih. Departemen apa lagi nih? Departemen oh ya, human resource, betul. Atau personalia ya, human resource. Apalagi? Betul, Mbak Basura, betul. Jadi kalau human resource ini ya marketing, betul. Marketing. Satu lagi, departemen apa? Produksi, betul. Nah, setiap departemen ini, departemen fungsional ini juga perlu membuat strategi. Nah, di mana strategi yang mereka buat ini harus ini ya bersinergi dengan strategi bisnis, sehingga ini apa perusahaan ini bisa memenangkan persaingan. Nah, seperti itu. Ya, pemasaran dan marketing sama, betul ya. Oke, sama dia departemen pemasaran, departemen marketing itu sama ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini ingat ya. Jadi ada 3 strategi. Yang pertama strategi korporasi. Ini waktu ujian yang lalu ini keluar ini. Jadi tolong diperhatikan ini. Jadi ada 3 macam strategi korporasi, strategi bisnis atau strategi bersaing dan strategi fungsional. Dan ingat pengertiannya. Ini keluar dalam ujian semester yang lalu. Ditanyakan ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini diperjelas lagi. Strategi korporasi itu ada 3 macam tipe. Yang pertama adalah strategi bertumbuh atau growth strategy. Kemudian strategi stabilitas atau stability strategy, dan strategi pembaharuan atau renewal strategy. Oke, sedikit kita akan bahas tentang strategi bertumbuh. Strategi bertumbuh adalah sebuah strategi korporasi yang digunakan bila sebuah organisasi ingin bertumbuh, baik dengan cara menambah jumlah produk yang ditawarkan atau memperluas pangsa pasar yang dilayaninya, baik melalui bisnis atau bisnisnya yang ada sekarang, ataupun melalui bisnis atau bisnis baru. Oke, sebuah organisasi dapat bertumbuh melalui konsentrasi bila sebuah organisasi berkonsentrasi pada penambahan jumlah produk yang ditawarkan atau pasar yang dilayani sesuai dengan lini bisnis utama organisasi, atau melakukan integrasi baik secara vertikal maupun horizontal. Ataupun cara lain yang bisa dilakukan adalah melalui diversifikasi, baik yang terkait ataupun yang tidak terkait dengan industri yang sedang digelutinya. Sampai ini, ada yang mau ditanyakan enggak? Strategi bertumbuh. Ya, jadi strategi bertumbuh ini itu tadi ya, cara atau strategi yang dilakukan perusahaan untuk bagaimana sih supaya perusahaan ini bertumbuh. Bertumbuh ini baik dari segi produknya. Oke, bisa kasih contoh misalnya ini ya. Jadi menambah, contohnya pabrik roti gitulah ya. Pabrik roti ini melakukan strategi bertumbuh dengan cara apa? Misalnya menambah jumlah produksinya. Sebelumnya produksinya misal 10.000. Nah, ditambah menjadi 20.000, menjadi 2 kalinya. Ini salah satu contoh strategi bertumbuh begitu. Mbak Sulasti bisa memahami itu, contohnya seperti itu. Jadi produksinya ditambah. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah strategi stabilitas. Nah, strategi stabilitas itu pengertiannya adalah berarti berhubungan dengan profit ya, Sir. Ya, jadi kalau misal ini memang orientasinya untuk menaikkan profit ya, menaikkan profitnya ingin ditambah lagi.
Ya, dengan cara apa tadi ya? Dengan misalnya menambah jumlah produknya, produksinya ditambah seperti itu. Bisa lanjutkan ya, strategi stabilitas adalah sebuah strategi korporasi yang bersirikan tidak adanya perubahan yang berarti dalam hal-hal yang sedang dikerjakan oleh organisasi pada saat ini. Sedangkan strategi pembaruan adalah enggak. Jadi strategi stabilitas ini boleh saya katakan ini ya, strategi bertahan. Jadi dia perusahaan ini menjaga supaya stabil gitu ya, stabil. Oke, yang ketiga adalah strategi pembaharuan. Strategi pembaharuan korporasi yang didesain untuk memperbaiki kelemahan organisasi yang menyebabkan kinerjanya menurun. Nah, menurut Robbins and Coulter itu ada dua macam strategi pembaharuan. Yang pertama adalah strategi pengurangan yang bersifat jangka pendek dan strategi berbalik arah untuk masalah kinerja organisasi yang lebih serius. Nah, ini ada ahli lain lagi yang menyampaikan mengenai ini ya, terkait strategi pembaharuan, yaitu Porter, Robbins and Coulter itu menyampaikan ada 3 strategi bersaing, yaitu strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership strategy. Nah, ini pengertiannya apa? Adalah strategi yang menjadikan efisiensi sebagai sumber keunggulan dibandingkan pesaing. Dalam strategi ini yang unggul adalah perusahaan yang produksinya paling efisien. Nah, kenapa ini dinamakan itu kepemimpinan biaya? Ada yang mungkin bisa membantu menjelaskan kenapa disebut strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership strategy? Apa kaitannya? Kok ini kan dari apa pengertiannya? Strategi kepemimpinan biaya itu adalah strategi yang menjadikan efisiensi sebagai sumber keunggulan dibanding pesaing. Nah, apa kaitannya efisiensi dan dan cost leadership atau kepemimpinan harga? Ada yang tahu? Apa kaitannya, ini pertanyaannya, apa kaitannya antara efisiensi sebagai efisiensi dan kepemimpinan biaya? Mbak Sulastri ini mungkin mau jawab, atau siapa ya? Saya panggil Mbak Fazura, Mbak Naning. Apa kaitannya antara efisiensi dengan kepemimpinan biaya? Atau Mas Prianto ini, Mas Prianto, halo. Apa kaitannya antara efisiensi dengan kepemimpinan biaya? Ayo Mbak Reni yang mau jawab, silahkan. Kenapa kok efisiensi kemudian kok dikaitkan dengan kepemimpinan biaya? Ya, oke, sudah jawab. Betul Mbak Reni. Memang betul ya, kalau misalnya perusahaan itu bisa melakukan efisiensi, itu perusahaan bisa menekan biaya. Nah, kalau biayanya bisa rendah, itu artinya apa? Artinya produk yang dihasilkan juga bisa harganya rendah, bisa dijual dengan harga yang rendah begitu ya. Nah, kalau ini bisa digunakan menjadi strategi. Gimana caranya perusahaan ini bisa menjual produknya dengan harga yang paling rendah. Nah, ini dinamakan strategi kepemimpinan biaya begitu ya. Nah, saya lanjutkan nih. Berikutnya strategi pembaruan. Itu ada juga strategi diferensiasi ya. Strategi diferensiasi itu menjadikan faktor keunikan produk sebagai sumber keunggulan bersaing. Dengan strategi ini, perusahaan dapat mencapai sasaran dengan menawarkan produk yang berbeda dari produk pesaing ya. Jadi intinya adalah keunikan. Nah, ini dari kata dari bahasa Inggris ya. Different itu artinya berbeda, unik begitu ya. Jadi
strategi yang dipakai perusahaan adalah menciptakan sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda yang ditawarkan ke pasar dengan tujuan apa, supaya ini ya mengalahkan produk pesaing. Wah, ini uniknya gitu. Apakah dengan efisiensi bisa menjamin keunggulan suatu produk? Maksudnya seperti apa Mbak Basura? Keunggulan apa yang mau ditanyakan nih? Keunggulan kualitas atau seperti apa gitu ya? Coba Mbak Basura bisa diperjelas nggak ini pertanyaannya? Keunggulan apa nih yang dimaksudkannya? Oke, berarti ini adalah yang itu ya, terkait dengan itu ya, harga terkait dengan kualitas ya. Loh. Oke, jadi gini, efisiensi itu artinya apa? Artinya adalah menggunakan sumber daya dengan tepat. Nah, kalau menggunakan sumber daya dengan tepat, artinya apa? Artinya tidak ada sampah, tidak ada waste. Nah, itu artinya apa? Nah, itu kan seharusnya ada sampah yang dimana itu bisa menjadi cost. Itu kan akhirnya tidak tercipta, sampah itu tidak ada, sehingga sumber daya yang ini itu hasilnya pas dengan ini, tidak ada sampah. Itu yang namanya efisiensi gitu ya. Jadi efisiensi di sini bukan terkait dimurah-murahin gitu ya, bukan seperti itu ya. Jadi bukan terkait misalnya ini mau buat pulpen ini ya, pulpen ini misal terbuat dari kertas gitu ya. Misalnya ya, ini saya contohkan, ini pulpen ini dibuat dari kertas. Yang namanya efisien apa? Yang namanya efisien, kertas ini itu kalau diolah itu bisa menjadi menjadi pulpen ini semua. Jadi tidak ada kertas yang misalnya ada kertas yang tersisa seperti ini. Ya, tidak ada kertas ini misalnya terbuang begitu ya. Ini ya, ini tidak menjadi sampah. Nah, itu yang dinamakan efisiensi. Jadi bukan bukan kemudian mengurangi bahan kertas atau seperti apa. Jadi efisiensi yang saya maksudkan, yang dimaksudkan di sini seperti itu Mbak Basura. Ngerti nggak Mbak? Iya, jadi seperti itu, kurang lebih. Pokoknya ini, kertas yang ini, itu bisa menjadi pulpen ini tanpa meninggalkan sampah ini. Ya, kalau ada sampah ini berarti tidak efisien. Seperti itu. Ya. Oke, kalau sudah jelas saya lanjutkan ini. Berikutnya adalah strategi fokus. Strategi fokus adalah menjadikan skop pasar yang sempit sebagai sumber keunggulan bersaing. Dengan mempersempit segmen yang dilayani dibanding pesaing, sebuah perusahaan lebih mampu memahami dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang unik. Jadi ada istilah ini ya, celah pasar atau niche. Ini dari, sepertinya niche itu dari bahasa Prancis, entahlah pengucapannya seperti apa. Ada yang pernah dengar ini? Ada yang pernah dengar ini? Niche atau celah pasar, ada yang pernah mendengar ini? Oke, belum pernah. Jadi niche atau celah pasar ini, niche ini dari bahasa Prancis kalau nggak salah. Entah cara bacanya gimana. Mungkin niche kali ya, niche atau celah pasar ini. Ini salah satu implementasi dari strategi fokus.
Jadi strategi fokus ini kan artinya mempersempit kan.